hari ini ya, khususnya hari ini sediaan tetes ya, ada tetes mata, tetes hidung, tetes telinga, dan obat tetes lainnya. Sedangkan untuk minggu depan kita bicara tentang sediaan parenteral dan sediaan bahan. Ini adalah materi terakhir ya, materi terakhir sebelum pelaksanaan UAS. Tidak terasa sebentar lagi udah UAS ya, tiga kali pertemuan lagi udah UAS. Oke, sediaan tetes. Obat tetes adalah suatu sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat aktif. Jadi ada kandungan, bisa jadi zat aktifnya tunggal, bisa jadi aktifnya itu 2 atau 3. Ya, yang dilarutkan dalam suatu cairan pembawa. Ya. Jadi ini sebenarnya juga merupakan suatu sistem dispersi. Hanya umumnya adalah dalam bentuk koloid, gitu ya. Kalau dispersi molekular itu memang benar-benar cairan, ya. Artinya zat aktif di situ dalam keadaan terlarut dalam pembawanya, dalam medium pembawanya, dalam cairan pembawanya. Ada beberapa obat tetes yang nanti kita akan lihat ya. Contohnya ya, misalnya obat tetes oral, obat tetes topikal. Jadi pembagian ini berdasarkan tempat pemberian. Ketika dia untuk diminum, ya obat tetes jadi dikhususkan misalnya untuk anak-anak, ya. Misalnya obat tetes yang mengandung vitamin itu adalah masuk dalam golongan obat tetes oral. Kemudian ada obat tetes topikal. Nah, topikal itu berarti obat tetes yang digunakan di luar oral, ya, seperti obat tetes hidung atau BT nasales, obat tetes telinga atau BT auricularis, ya, atau biasa sering disebut optik atau aura. Kemudian ada obat tetes mata, adalah gutik optalmisi, di mana sediaan ini harus sediaan steril. Ya, nah sebenarnya masih banyak obat tetes itu ya. Obat tetes selain obat tetes hidung, obat tetes telinga, obat tetes mata, itu masih ada obat tetes misalnya untuk vagina, untuk rektum dan sebagainya ya. Untuk vagina, untuk rektal ya biasanya disebut dengan enema ya. Jadi ini obat untuk pengencer pengencer kotoran ya, yang ada di situ untuk melunakkan feses ya, untuk melunakkan feses sehingga bagi yang sembelit itu mudah untuk keluar. Untuk vagina sering juga disebut dengan dose ya, nanti akan sedikit kita bahas. Oke, sekarang untuk pertama adalah obat tetes hidung. Obat tetes hidung atau sering disebut dengan gute nasales atau nose drop adalah suatu sediaan larutan yang digunakan untuk pemakaian dalam hidung.
biasanya mengandung bahan adrenergik dan digunakan untuk aktivitas pemampatan pada mukosa hidung. Dapat mengandung pensuspensi, ya, pensuspensi. Jadi di sini adalah bahan yang digunakan untuk memudahkan tersuspensinya zat aktif, ya, sehingga menjaga stabilitas dari sediaan. Kemudian juga bisa mengandung pendapar dan tentu saja pengawet. Pak, maaf, Ya, slide-nya belum jalan, Pak. Apanya yang belum jalan? Slide-nya, Pak. Masih slide pertama, Pak. Oh, di tempat Bapak sudah ya? Bapak stop dulu ya. Ya, terima kasih. Bapak stop dulu. Sudah nampak? Coba tetes hidung dan sebagainya. Belum juga? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, tolong ya segera direspon ya, biar Bapak nggak teriak-teriak. Terima kasih tadi diingatkan. Memang beberapa hari ini jaringan seperti itu. Kemarin juga waktu Bapak kuliah terpental cukup lama ya, 10 menit. Ya, sementara nggak ada mahasiswa yang ngasih tahu. Ya, nggak ada mahasiswa yang ngasih tahu via WA, sehingga ya Bapak jalan aja tahu-tahu. Nggak ada. Oleh karena itu perlu ya kalian yang begitu merasa Bapak terputus langsung segera aja ya, langsung segera ngasih tahu. Oke, yang pertama adalah obat tetes untuk hidung. Sering juga disebut dengan glutinasales atau nostro. Yaitu suatu sediaan larutan atau sediaan tetes ya, yang digunakan untuk pemakaian dalam hidung. Biasanya mengandung bahan adrenergik dan digunakan untuk aktivitas pemampatan pada mukosa hidung. Jadi di dalam hidung itu ada lendirnya yang disebut dengan mukosa. Nah, itu yang melindungi ya, yang melindungi sekaligus mukosa ini sebagai suatu hadiah Allah ya, hadiah Tuhan, supaya zat bentuk sediaan yang kita buat itu bisa menempel di sana ya, sehingga bisa melepaskan zat aktifnya untuk bekerja di lokal ya, atau kadang-kadang juga bisa bekerja untuk sistemik. Maksudnya dia bisa menembus peredaran darah, masuk ke peredaran darah untuk kemudian dialirkan ke seluruh tubuh ya, lewat paru tentunya ya. Oleh paru, darah tadi akan diedarkan ke seluruh tubuh. Mengandung pensuspensi, jadi zat yang menjaga stabilitas fisik dari obat tetes tadi. Artinya di situ adanya zat pensuspensi akan menjamin bahwa zat aktif tadi dalam sistem obat tetes hidung ya, obat yang berupa tetesan tadi yaitu larutan, itu tetap tersuspensi zat aktifnya. Agar apa? Ketika saudara meneteskannya, maka satu tetesan, dua tetesan itu mengandung jumlah bahan aktif yang sama. Ya, jadi di situ juga ada bahan pendapar. Bahan pendapar ini untuk menjaga supaya pH dari sediaan itu tidak berubah drastis. Tentu saja pH di sini dengan kemampuan menjaga pH dikhususkan untuk zat aktifnya, sehingga zat aktif tetap stabil selama sediaan tadi belum digunakan. Kemudian juga ditambahkan pengawet. Ya, tentu saja kalau dia pembawaannya merupakan suatu air
Ya, air kan tempat tumbuhnya mikroba, sehingga perlu dihadirkan suatu pengawet. Secara umum komposisinya mengandung ya, tentu saja zat aktif, kemudian pendapar untuk menjaga kenaikan pH yang drastis, kemudian pengawet karena di situ adalah mengandung air, ada air, dan juga pelarut. Nah, pelarut ini umumnya digunakan untuk meningkatkan kelarutan zat aktif atau membantu kelarutan zat aktif agar bisa diformulasi dalam bentuk sediaan tetes hidung. Nah, cairan pembawanya dalam hal ini adalah air umumnya ya. Nah, kemudian pH-nya antara 5,5 sampai 7,5, sepertinya ada yang di slide-nya. Nah, ini. Ya, jadi cairan pembawanya umumnya adalah air. Ya, dengan pH dalam rentang 5,5 sampai 7,5. Di mana kita tahu bahwa cairan di mukosa hidung itu sekitar 5,5 sampai 6,5. Artinya apa? Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, rasa nyeri dan sebagainya, misalnya di dalam rongga hidung, maka sediaan tadi harus dibuat isotonis. Ya. Dengan apa? Bisa saja dengan menambahkan beberapa persen NaCl sehingga menjadi isotonis, sehingga tidak menyebabkan terjadinya pemaksaan pengeluaran cairan mukosanya. Nah, kemudian seperti Bapak jelaskan tadi, maksud dari digunakannya pendapar dan maksud digunakannya pengawet itu tidak lain adalah untuk menjaga stabilitas fisik, ya, stabilitas fisik dan mikrobiologi dari sediaan. Pendapar ini untuk menjaga supaya tidak terjadi perubahan pH yang drastis, sehingga pH dari sediaan tadi tetap berkisar pada pH cairan pembawa, misalnya pada pH 5,5 sampai 7,5. Jadi enggak berubah drastis menjadi basa misalnya. Ya. Kalau menjadi asam masih agak mending gitu ya. Kalau dia berubah jadi basa agak apa ya, pertumbuhan mikrobanya agak kurang terkendali nantinya. Ya, jadi perlu ditambahkan pendapat dalam rangka untuk menjaga stabilitas zat aktifnya. Sehingga zat aktif tidak mengalami kerusakan akibat dari perubahan pH. Dan perlu pengawet karena di situ pembawanya adalah air, di mana air adalah merupakan tempat untuk terjadinya reaksi kimia dan air adalah merupakan tempat untuk pertumbuhan mikroba. Sehingga perlu ditambahkan pengawet. Nah, tentu saja tujuan akhirnya stabilitas, baik stabilitas untuk zat aktif maupun stabilitas untuk sediaan. Sediaan tadi tidak mengalami degradasi zat aktifnya. Sediaan tadi tidak ditumbuhi oleh mikroba. Ya. Sedangkan yang berikutnya, yang ketiga ini juga penting. Dalam hal pembuatan obat tetes hidung, maka tidak disarankan untuk menambahkan minyak mineral atau minyak lemak itu sebagai pembawanya. Ya. Jadi zat-zat aktif yang kurang larut dalam air tidak boleh
nanti pembawanya atau pelarutnya itu digunakan minyak mineral atau minyak lemak. Ya. Mungkin bisa dipakai metode peningkatan kelarutan yang lain, asal bukan minyak mineral atau minyak lemak. Itu ya, mungkin bisa dipakai konsolvent sehingga zat aktif yang kelarutannya rendah bisa ditingkatkan. Hanya saja memang tidak boleh menggunakan minyak mineral karena bisa menyebabkan keadaan yang tidak dikehendaki, ya, menyebabkan pneumonia, pneumonia ya, bukan pneumonia, pneumonia, pneumonia. Nah, untuk zat pensuspensi ya bisa digunakan, ini tadi kan itu ya, zat pensuspensi. Ya, untuk zat pensuspensi bisa digunakan adalah seperti sorbitan, ya, polietilen twin, span, seperti itu ya. Kemudian surfaktan lain yang cocok ya, jadi bisa digunakan misalnya twin, span, ya. Kemudian tentu saja kadarnya harus kecil, ya, kadarnya nggak boleh terlalu besar ya, bisa dikatakan tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih, atau bisa dikatakan lebih kecil, sama dengan 0,01% bobot per volume, ya, lebih kecil, kecil sekali ya, 0,01% bobot per volume. 0,01% bobot per volume. Sedangkan bobot pendapar yang digunakan tadi sudah ya. Sedangkan pendapar yang digunakan adalah kapasitas dengan pH 6,5. Dan harus dibuat isotonis. Kemudian untuk pengawet bisa digunakan benzalkonium klorida untuk pengawet. Kalian sambil catat ya. Benzalkonium klorida misalnya. Benzalkonium klorida ya. Benzalkonium klorida itu juga kecil ya, penggunaannya kecil, 0,01 hingga 0,1% bobot per volume. Ya, ini untuk zat pengawet yang digunakan untuk obat tetes hidung. Bahan aktif misalnya zat adrenergic untuk aktivitas pemambatan mukosa hidung misalnya ya, phenylephrine, HCl.
nasal adenoidik dekonestan ya untuk mengencerkan. Nah, vasolinasial ya sama untuk dekonestan. Dan zat pensuspensinya adalah golongan sorbitan, polisorbat, ya, misalnya twin, span, ya, atau surfaktan yang sesuai dengan lebih kecil, kadarnya 0,01%. Kemudian zat pendaparnya dengan pH 6,5 harus dibuat isotonis, ya, isotonis dengan cara konsentrasi NaCl 0,9%. Ya, nanti akan ada cara bagaimana membuat larutan isotonis, gitu ya. Larutan isotonis artinya larutan yang mempunyai tonisitas dengan tonisitas tubuh. Jadi harus dibuat sama. Misalnya dalam daftar tonisitas diketahui misalnya ini kita menggunakan ampicillin misalnya, ya. Ampicillin itu dari daftar tadi itu mempunyai nilai 0,16. Artinya 1 gram ampicillin yang saudara gunakan itu setara dengan 0,16 gram NaCl. Ya, maksudnya kalau saudara membuat bobot dari ampicillin tadi yang saudara formulasi dalam sediaan tetes hidung, untuk 1 gramnya membutuhkan penambahan 0,16 gram NaCl agar isotonis dengan tonisitas tubuh, ya itu maksudnya. Nah ini contohnya ya, misal dibuat 5 mili larutan ampi, maka dalam hal ini untuk bisa mencapai keadaan isotonis, saudara perlu melakukan penimbangan berapa seharusnya bobot NaCl yang harus ditimbang. Nah, di sini kita mulai dari 0,9% NaCl karena itu merupakan suatu larutan yang isotonis, ya. 0,9 berarti 0,9 dibagi dengan 100 dikali dengan 5 mili volume dari ampicillin, sehingga kebutuhan NaCl-nya itu adalah 0,045 gram NaCl. Nah, dalam hal ini ampicillin 0,1 gram setara dengan 0,016 gram NaCl. Nah, oleh karena itu, agar isotonis, maka penimbangan NaCl adalah dari angka 0,045 tadi yang 5 mili tadi dikurangi dengan 0,016, sehingga saudara harus menimbang sebesar 0,029 gram NaCl, kemudian dilarutkan dalam 5 mili aqueous. Ya. Nah, dengan pembawa 5 mili aqueous dan penambahan 0,029 gram NaCl, maka larutan tadi, obat tetes tadi adalah sudah isotonis. Ya. Kemudian zat pengawet yang digunakan misalnya benzalkonium klorid. Ya, benzalkonium klorida. Disimpan dalam wadah tertutup rapat. Ya, disimpan dalam wadah tertutup rapat. Itu tadi terkait dengan obat tetes hidung. Nah, selain obat tetes hidung, ada juga obat yang disemprotkan. Itu obat yang disemprotkan.
Jadi selain obat tetes hidung, ada obat semprot hidung. Nah, tulis Bapak di sini namanya, di sini ya. Obat semprot hidung. Nah, obat semprot hidung itu sering disebut dengan inhalasiones, ya, inhalasiones. Ini saudara catat ya. Ya, atau obat semprot hidung atau inhalasiones atau nose spray. Ya, atau nose spray. Jadi penggunaannya adalah disedot, ya, disedot bisa melalui hidung atau mulut atau disemprotkan, ya. Jadi dia dalam bentuk obat semprot. Nah, tentu saja agar dia bisa memiliki kerja sistemik, ya, maka semprotannya itu harus dalam bentuk butiran-butiran yang halus, sehingga butiran-butiran halus tadi bisa sampai mencapai ke bronkioli di paru, gitu ya. Nah, dalam hal ini obat semprot hidung harus dibuat dengan teknologi yang cukup bagus, karena di situ diharapkan obat tadi ketika dipakai dia disemprotkan, ya, bisa melalui hidung, bisa melalui mulut, maka dia semprotannya tadi karena dia ukuran partikelnya kecil, maka dia bisa diisap, ya, masuk ke paru, sehingga dia bisa bekerja di sana, ya. Ini untuk obat-obat asma, gitu ya, yang memang diharapkan segera dapat bekerja. Seperti kita ketahui di paru itu ada suatu tempat, ya, alveoli, ya, yang mana luas permukaannya sangat besar, luas permukaan untuk absorpsinya sangat besar. Ya, untuk obat-obat yang memang diharapkan segera bekerja tanpa diminum, ya, maka bisa diberikan secara inhalasionis, ya, disedot, disemprot atau disemprotkan, ya, atau disedot lewat mulut dan hidung. Nah, di dalam hal ini obat inhalasiones itu pembawanya bisa air, tetapi umumnya agar dia bisa ukuran partikelnya kecil, kemudian bisa mengantarkan obat ke dalam, itu biasanya pembawanya adalah berupa suatu gas, ya, kayak propelan, kayak gitu, ya, suatu gas. Nah, nanti kita akan bicara dalam aerosol. Nah, ya, nanti kita bicarakan ketika ada materi kuliah aerosol. Nah, tahu semester ini ada apa tidak di mata kuliah farmaseutika dasar, ya. Nah, khusus untuk aerosol tentu saja di sana kan ada bahan yang zat aktifnya tidak larut, sehingga di dalam etiketnya itu harus tertera kocok dahu. Jadi ya, itu terkait dengan inhalasiones. Ya, Bapak sambung dulu sedikit, ya, Bapak. Nah, Bapak kemukakan dulu tentang aerosol. Kalau aerosol beda dengan obat tetes. Kalau obat tetes tadi umumnya untuk obat tetes hidung pembawanya adalah air. Tidak boleh pembawa minyak, ya. Kemudian kalau untuk obat semprot hidung, ya, atau inhalasiones itu sediaannya dalam bentuk sediaan aerosol. Kita belum bicarakan di sini, hanya Bapak kenalkan dulu.
bahwa untuk melalui hidung ya, itu ada obat tetes, ada obat semprot. Itu ya. Oke, itu tinjauan pertama tentang obat tetes hidung. Dan kita masuk ke obat selanjutnya, yaitu obat tetes telinga. Sering juga disebut dengan solusi otik atau gute auricularis, ya, obat tetes telinga. Adalah larutan yang mengandung air, ya, maksudnya dia pembalanya, pelarutnya, atau gliserin, atau pelarut lain, dan bahan pendispersi. Itu ya, jadi solusi otik itu merupakan suatu sediaan larutan atau sediaan cairan, ya. Kalau Bapak sediaan cairan atau larutan yang mengandung air, kalau dia pelarutnya adalah air, atau pembawanya adalah air, atau gliserin sebagai pembawanya atau pelarutnya, atau pelarut lain, dan bahan pendispersi. Tujuan utama adanya bahan pendispersi ini untuk memudahkan dispersi dari zat aktif. Ya, sehingga apa? Sehingga zat aktif itu mudah didispersikan. Ketika nanti saudara teteskan, satu tetesnya, tetes pertama dengan tetes kedua dan tetes seterusnya, itu mengandung jumlah zat aktif yang sama. Ya, jadi bahan pendispersi tidak memungkinkan terjadinya pengendapan dari zat aktif selama penyimpanan, selama belum digunakan. Itu ya, jadi dia terjaga. Kemudian kalaupun dia terdispers, kemudian kalaupun bahan sediaan tadi agak mengendap, dengan sedikit goyangan dia akan terdispersi kembali. Ya, dispersi itu apa ya? Supaya distribusinya merata, tidak hanya ngumpul di satu tempat. Nah, itulah pendispersi. Nah, kalau solusi otik berarti untuk penggunaan telinga. Misalnya otik benzokain, antipirin, ya, neomisin, bisulfat, atau hidrokortison. Nah, larutan mengandung zat aktifnya bisa berupa antibiotik, bisa merupakan suatu sulfonamid atau anestetik lokal, peroksida, ya, atau fungisida. Kemudian ada asam borat, ada NaCl, ada digliserin, ada propilenglikol. Nah, dalam hal ini digunakan pembawa gliserin, atau kalau enggak ya propilenglikol. Tentu saja ada maksud tujuannya. Dengan adanya pembawa gliserin atau propilenglikol, maka membuat viskositas, ya, kekentalan dari sediaan tetes telinga tadi menjadi cukup tinggi. Nah, karena dia kental, maka dia akan menyebabkan akan mampu tinggal lebih lama atau kontak lebih lama di dalam bagian telinga. Itu ya, karena dia cukup kental tadi. Nah, tentu saja hal ini akan
membawa konsekuensi mudahnya zat aktif dilepaskan, mudahnya zat aktif bekerja di sana. Gitu, ya. Jadi ini menyebabkan tidak mudah keluar lagi dari telinga. Jadi dia akan ngendon di sana untuk waktu yang cukup lama, untuk kontak yang cukup lama. Nah, sambil kontak lama, dia mempunyai kesempatan untuk keluar zat aktifnya bekerja di sana. Ya, zat aktifnya bekerja di sana. Ya, jadi ini untuk bagian dalam telinga ya. Pada atas telinga ini untuk obat sebagai obat untuk bagian dalam telinga. Nah, di sini kadang-kadang juga bisa digunakan alkohol atau minyak nabati, tapi jarang ya, jarang. Nah, untuk misalnya contoh benzokain ya, nah, ini kadang-kadang dipakai benzokainnya dengan resep seperti ini. R ini ya, R benzokain. Misalnya adalah 0,1 ya. Kemudian antipirin. Antipirinnya 0,4. Dan gliserin ya. Gliserin yang anhidrat ya. 10 mili. Ini adalah suatu contoh formula obat tetes telinga yang mengandung benzokain 0,1%, antipirin 0,4, kemudian gliserin anhidrat ya, jadi yang dalam bentuk yang tidak mengandung air ya, gliserin anhidrat sampai 10 mili. Jadi nanti kedua zat aktif ini dibawa atau dilarutkan oleh adanya gliserin. Nah, biasanya pH optimum untuk cairan yang pembawanya air ya itu harus dijaga suasananya dalam pH 5 sampai 7,3 seperti yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, pH tadi harus terjaga, jangan sampai terjadi perubahan menjadi pH basah. Ya, karena apa? Karena dengan terjadinya pH berubah menjadi pH basah, itu secara fisiologis tidak dikendaki karena bisa menyebabkan terjadinya radang. pH-nya dipertahankan 5 sampai 7,3, nggak boleh berubah ke pH basah. Mengapa? Nah, pada pH basah tadi, maka bisa terjadi pertumbuhan bakteri dan fungi ya sebagai media yang menyenangkan buat tumbuhnya bakteri dan fungi ya, sehingga harus dijaga ya pH-nya, jangan sampai pH basah ya. Di dalam formula yang lebih lengkap tentunya ada ditambahkan pendapan untuk menjaga supaya pH-nya tidak berubah drastis. Itu ya, itu maksud penggunaan dari pendapat. Itu tentang obat tetes telinga. Nah, ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk obat tetes telinga. Misalnya untuk antiinfeksi bisa digunakan chloramphenicol, colistin, neomycin, polymyxin ya.
Kemudian untuk anti radang, hidrokortison, dexamethasone, untuk analgetik, antipirin, untuk anestetik lokal bisa lidocaine, benzocaine. Nah, pembawanya ini glycerin anhidrit, ya, atau propylen glikol. Tentu saja dilihat kelarutan dari zat aktifnya mudah larut di dimana. Oke, kemudian pengawet chlorobutanol, dinerosol atau kombinasi dari paraben, ya, propil metil paraben, nipakimidazol misalnya. Kombinasi dari nipakimidazol. Ya, kemudian sebagai antioksidan untuk menjaga supaya zat aktif tadi, misalnya dia mudah dioksidasi, maka perlu ditambahkan antioksidan. Kalau zat aktifnya stabil sih nggak masalah, ya, nggak perlu ditambahkan antioksidan. Oke, nah itu tadi terkait dengan obat tetes telinga. Kemudian terakhir adalah obat tetes mata, ya, obat tetes mata. Sering disebut dengan gute ophthalmice, ya. Di dalam obat tetes mata itu sediaannya harus steril. Ini merupakan satu syarat, ya, sediaannya harus steril berupa larutan jernih atau bisa juga merupakan suatu sediaan suspensi, ya. Jadi dia tidak hanya merupakan suatu larutan steril, tapi kadangkala larutan tadi adalah dalam bentuk sediaan suspensi. Yang terpenting persyaratannya ini, ya, dia harus steril. Kemudian dia boleh mengandung bahan antimikroba, bahan isotoni, ya, bahan pendapar, kemudian viskositas harus disesuaikan, dikendalikan maksudnya, kemudian dikemas dalam wadah yang sesuai. Harus juga bebas partikel asing. Bebas partikel asing, jadi nggak boleh ada bahan-bahan yang ada di situ. Partikel asing dan sediaan larutan atau suspensi tadi, ya. Jadi ukuran partikelnya harus kecil, ya, dan tidak ada bahan-bahan lain yang ikut di dalam obat tetes mata tadi, karena bisa menyebabkan iritasi nanti, ya. Jadi obat nanti diteteskan pada selaput lendir mata, di sekitar kelopak mata dan bulan mata, ya. Oke, kita lihat, ya. Jadi ini adalah syarat untuk obat tetes mata, harus steril, ya, harus steril, tidak boleh mengandung partikel asing, kemudian mengandung bahan antimikroba, isotonis, bahan pengisotonis, kemudian harus didapar, viskositas harus sesuai, kemudian pengemasan harus sesuai. Nah, masalah isotonis kadang-kadang justru di dalam obat mata itu dibuat hipertonis. Kadang-kadang, ya, nanti akan kita bicarakan di belakang, ya.
Kalau dikehendaki misalnya untuk supaya zat aktifnya mudah diabsorpsi, itu kadang seringkali dibuat hipertonis sehingga uh, untuk membersihkan ya, untuk membersihkan air mata dari kotoran-kotoran yang ada. Ya, pendaparnya sama ya, jadi harus 7,4. Kenapa harus digunakan pendapar? Ya? Untuk menjaga tadi stabilitas aktifnya dan juga untuk menjaga obat tetes mata ini beda dengan obat tetes telinga. Beda dalam hal apa? Waktu kontak. Begitu mata saudara tetesi, kemungkinan untuk berkedip ya, mengedip itu sangat besar ya, harus makanya harus disesuaikan, viskositasnya harus disesuaikan, harus ada pendapar yang menjaga pH sehingga mata tidak cenderung untuk berkedip. Untuk apa? Untuk menjaga waktu kontak ya, untuk menjaga waktu kontak. Ya. Pendaparnya harus mampu ya menjaga pH sekitar 7,4. Untuk apa? Menjaga waktu kontak dengan dengan mata yang sediaan dengan mata yang sangat singkat. Nah untuk itu bahan aktifnya ya bisa mengandung asam borat. Ya, asam borat itu selain sebagai bahan aktif juga dia bisa sebagai pembawa ya. Kemudian atropin sulfat, ionisin sulfat. Sedangkan pengawetnya adalah ini ya. Pengawetnya adalah ini. Benzalkonium, benzetenonium, chlorobutanol, fenilmerkurat, fenilmerkuri, thimerosal. Nah, ini pembuatan obat tetes mata. Pembuatan obat tetes mata menurut farmakope 3 ya, untuk pembuatannya dulu. Ya, untuk pembuatannya ya, untuk pembuatan menurut FI3 pembuatan tetes mata ya, FI3 yang pertama
dilakukan dengan obat dilarutkan dalam cairan pembawa. Ya, obat dilarutkan dalam cairan pembawa. Nah, cairan pembawa ini bisa merupakannya jadi obat dilarutkan, ini diendapkan. Pak, maaf yang Bapak Ya. tulis belum terlihat Pak di layar. Oh, belum terlihat ya? Belum Pak. Ya. Oke, terima kasih ya. Bentar. Ya. Sudah terlihat lembar kosongnya? Masih kosong Pak. Iya. Ya, memang masih kosong. Oh iya Pak. Terima kasih diingatkan. Jadi pembuatannya untuk aktivitas makan. Bisa Bapak kelihatan nggak? Masih belum Pak. Keluar dulu. Sudah kelihatan? Ada tulisan obat tetes mata? Sudah ya? Sudah Pak. Ya, oke. Ya. Jadi menurut FI3 untuk pembuatannya, repot juga ya. Bisa. Stop lagi. Untuk pembuatannya ini tulisan Bapak kelihatan nggak? Tidak kelihatan Pak. Sudah? Belum Pak. Oh, Masih belum juga. Nggak kelihatan ya, kenapa ya? Ada apa ya? Ada apa ya? Bapak kan sudah stop ya, sudah stop. Harus ngapain? Nah, Bapak harus buka file lagi ya. Udah kelihatan ini ya. sudah Pak. Nah, sebelum ke parenteral deh, Bapak pakai untuk ini. Kita belum bicara parenteral ya. Parenteral nanti kita bicara minggu depan aja ya. Nggak usah terlalu banyak ya. Jadi obat tetes mata ya, obat tetes mata untuk pembuatannya ya, pembuatannya menurut FI3. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama itu
itu adalah obat atau zat aktifnya. Bapak, Ya, maaf Pak, ya. tulisannya nggak kelihatan, terus ini Bapak masih di slide 1 Pak. Oh, kelihatan nih tulisannya. Ini di slide-nya kelihatan ya? Hanya terlihat slide PPT, Pak. Slide PPT ya. Ini sudah terlihat? Masih sama seperti yang tadi, Pak. Sediaan parentral yang terbaca kamu apa itu? Di slide pertama judul, Pak. Sediaan tetes, Oh, dan sediaan bahan alami. apa ya, Nak, ya? Ini Bapak gaptek nih. Bapak gaptek, bapaknya gaptek. Belum juga terlihat. Halo? Belum, Pak. Masih sama seperti yang tadi. Belum slideshow gitu, Pak. Tampilannya. Apa ya, Nak, ya? Bapak harus belajar. Sudah kelihatan? Halaman kosong kelihatan nggak? Iya, Pak. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, mohon maaf ya. Jadi kita akan bicara tentang bagaimana pembuatan sediaan ya. Jadi prosedur pembuatan. Prosedur pembuatan obat tetes mata menurut FI3 ya. Jadi menurut FI3. Maaf, Pak. Tapi yang Bapak tulis masih belum terlihat, Pak. Oh, tetap juga belum terlihat ya. Ya udah. Kalau belum terlihat gimana ya? Ya udahlah, ini nih karena ternyata di slide ini belum ada untuk pembuatan obat tetes mata yang ketiga. Bapak ini kan aja ya, Bapak selayang pandang aja ya. Oke ya. Jadi pembuatan obat tetes mata bila tidak dinyatakan lain ya, menurut Farmakope Indonesia edisi 3 adalah yang pertama, obat dilarutkan lebih dulu dalam pembawa ya. Pembawa tadi mengandung pertama asam borat ya, atau asam borat khusus atau
merupakan fosfat isotonik. Ini nanti minggu depan ya Bapak berikan slide-nya lagi. Oke, Bapak ulang ya. Obat dilarutkan dalam suatu pembawa yang mengandung misalnya pembawa asam borat atau asam borat khusus atau fosfat isotonik. Apa itu isinya asam borat khusus? Apa itu isinya fosfat isotonik? Nanti Bapak jelaskan minggu depan. Kemudian setelah larut, kemudian disaring. Nah, tadi kan syarat dari obat tetes mata harus steril yang kemudian tidak mengandung ya partikel asing, serabut dan sebagainya. Maka harus disaring. Kemudian setelah disaring, baru dimasukkan dalam wadah yang kedap. Ya, yang tertutup kedap baru disterilkan. Ya, baru disterilkan. Dengan cara apa? Ya, nanti waktu kita bicara tentang sediaan injeksi. Jadi sekalian minggu depan. Ya. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, obat dilarutkan dalam cairan pembawa berair. Ya, jadi pembawanya di sini air yang mengandung salah satu pengawet. Ya, pengawetnya yang tadi disebutkan. Kemudian disterilkan dengan sterilisasi seperti yang tertera pada injeksi. Ya, karena kita belum kesediaan injeksi, nah nanti akan lebih Bapak pertegas di sana. Kemudian yang ketiga, obat dilarutkan dalam pembawa tidak berair yang steril. Berarti harus disterilkan pada misalnya pada oven suhu 150 derajat Celcius. Ya. Nah, yang terpenting dengan obat tetes mata ini ya tidak boleh mengandung pengawet khususnya untuk bila digunakan obat tetes mata tadi untuk pembedahan mata. Ya. Jadi bukan untuk yang tetes mata biasa, tapi untuk bahan tetes yang digunakan untuk pembedahan. Ya, ini yang lainnya karena banyak berhubungan dengan injeksi, ya, sediaan injeksi dalam hal sterilisasinya. Bapak rasa untuk kuliah hari ini Bapak cukupkan dulu deh ya. Untuk kuliah hari ini yang terpenting saudara untuk obat tetes ada 3 ya, obat tetes. Sementara untuk obat tetes yang lain, obat tetes vagina, obat tetes rektum itu tidak dimasukkan di sini ya, tidak dimasukkan di sini. Kita pakai obat tetes yang umum saja. Oke ya. Ada pertanyaan? Bapak maaf sebelumnya. Ya silakan. Oh enggak, untuk absen Pak, tadi saya jam 6